Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dasar dalam statistika. Nah, sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu statistik, terus apa sih perbedaan antara statistik dengan statistika, serta jenis-jenis apa aja sih yang ada di dalam statistika tersebut. Serta di sini saya juga memberikan sebuah contoh kasus. Baik, langsung saja untuk pembahasan yang pertama. Nah, statistik dan statistika memang lazim atau banyak digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah, terutama yang berkaitan dengan data. Namun yang jarang disadari oleh kita, keduanya memiliki makna atau arti yang sedikit berbeda. Nah, oleh karena itu saya di sini akan menjelaskan perbedaan antara statistik dengan statistika. Nah, yang pertama yaitu pengertian statistik. Statistik dalam arti sempit adalah kumpulan fakta yang berbentuk angka-angka, baik disajikan dalam bentuk tabel maupun tidak, yang dapat menggambarkan suatu persoalan. Sedangkan statistik dalam arti luas memiliki arti kumpulan cara dan aturan mengenai pengumpulan, pengolahan, penyajian, penganalisaan, dan interpretasi data untuk mengambil keputusan. Nah, sedangkan statistika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana cara dan aturan pengumpulan, pengelolaan, penganalisaan, penarikan kesimpulan, dan pengambilan suatu keputusan berdasarkan data dan analisis yang dilakukan. Nah, perbedaan antara statistik dan statistika adalah bahwa statistik itu merujuk pada kumpulan data yang berupa angka-angka, sedangkan statistika adalah suatu ilmu pengetahuan yang mana mempelajari bagaimana sih cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta analisis data secara umum. Nah, jadi statistik ini lebih berfokus pada data, sementara statistika pada ilmu pengolahan data. Statistik ini dapat dilihat sebagai hasil pengolahan data yang disajikan dalam bentuk tabel, diagram, atau grafik. Nah, sedangkan statistika adalah metode ilmiah untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, serta menyajikan suatu data. Selanjutnya yaitu jenis-jenis statistika. Dan di sini saya hanya mengambil dua jenis statistika. Yang pertama yaitu statistika deskriptif dan yang kedua statistika induktif. Langsung saja untuk jenis yang pertama yaitu statistika deskriptif, yaitu statistik yang mana membahas mengenai pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta perhitungan nilai-nilai dari suatu data yang digambarkan dalam tabel atau diagram dan tidak menyangkut dalam penarikan kesimpulan. Yang kedua yaitu statistika induktif. Nah, statistik ini berhubungan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari data yang telah disusun dan diolah, yaitu berkaitan dengan estimasi, parameter, dan pengujian hipotesis. Nah, jadi statistik deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan dan meringkas karakteristik dari data yang ada, sementara statistik induktif itu digunakan untuk membuat generalisasi berdasarkan pengamatan terbatas atau sampel data dan membuat kesimpulan umum tentang populasi yang lebih luas. Jadi bisa dikatakan statistika deskriptif itu hanya mendeskripsikan atau hanya menggambarkan atau menjelaskan saja tentang data tersebut. Jadi tidak ada penarikan kesimpulan di dalam data tersebut atau kasus tersebut. Sedangkan dalam statistika induktif ini terdapat suatu penarikan kesimpulan. Jadi berdasarkan data yang sudah disusun tadi dan diolah, nanti bisa dilakukan
penarikan kesimpulan. Jadi seperti ada perkiraan atau estimasi di dalam data tersebut. Nah, untuk mempermudah, saya di sini akan memberikan sebuah contoh kasus. Yang pertama yaitu misalkan keterangan mengenai curah hujan di sebuah kota. Nah, di sini saya mengambil kota Bogor. Telah dicatat selama kurun waktu 30 tahun terakhir sembarang nilai yang menjelaskan data tersebut. Misalnya saja curah hujan rata-rata bulan Juli selama 30 tahun terakhir adalah 4,6. Maka nilai tersebut termasuk dalam statistika deskriptif. Jadi di dalam data tersebut hanya menjelaskan atau mendeskripsikan saja bahwa pada 30 tahun terakhir pada bulan Juli rata-rata curah hujannya adalah 4,6. Jadi data tersebut termasuk dalam statistika deskriptif. Nah, tetapi jika dikatakan dari data tersebut bahwa curah hujan pada bulan Juli tahun depan diharapkan antara 4,5 dan 4,7, maka hal ini termasuk dalam kategori statistika induktif. Nah, jadi di dalam data tersebut terdapat penjelasan seperti ini. Artinya terdapat estimasi atau kira-kira tahun depan pada bulan Juli curah hujan pada kota Bogor rata-rata berkisar antara 4,5 dan 4,7. Maka di sini termasuk kategori statistik induktif karena terdapat estimasinya, yaitu berdasarkan data dari 30 tahun terakhir. Selanjutnya yaitu contoh kasus 2. Yang pertama yaitu jumlah kecelakaan pada tahun 2020 dinilai meningkat karena banyak pengguna jalan yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, di sini pada data tersebut hanya menjelaskan atau mendeskripsikan saja bahwa kecelakaan pada tahun 2020 disebabkan karena banyak pengguna jalan yang tidak mematuhi rambu lalu lintas. Nah, jadi di dalam data tersebut tidak ada penarikan kesimpulan, maka data ini termasuk ke dalam statistika deskriptif. Selanjutnya contoh yang selanjutnya yaitu dalam 5 tahun terakhir penggemar dangdut di Indonesia lebih banyak dari penggemar musik lain. Maka dapat digambarkan bahwa pada tahun ini penduduk Indonesia masih tetap menggemari dangdut dibandingkan dengan musik yang lain. Nah, dari data tersebut dilihat ada survei 5 tahun terakhir bahwa penggemar dangdut lebih banyak daripada penggemar musik lain. Nah, dari data 5 tahun terakhir, karena dalam data tersebut terdapat estimasi atau perkiraan, maka data tersebut masuk ke dalam statistika induktif. Mungkin sedikit penjelasan mengenai pengertian dasar dalam statistika dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.